Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ari di channel Midnight Story, channel podcast horor kesayangan kalian. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, murah rezeki, dan selalu berada dalam lindungannya. Sebelum kita memasuki ceritanya, alangkah baiknya teman-teman semua untuk like video ini agar saya bisa lebih bersemangat lagi untuk membuat konten cerita-cerita horor di sini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar teman-teman semua tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Ini adalah part 2 dari kelanjutan cerita pendakian gunung di Jawa Tengah. Untuk teman-teman yang baru gabung dan baru melihat video ini, saya sarankan untuk menonton part 1-nya terlebih dahulu agar teman-teman tahu bagaimana jalan ceritanya. Oh ya, untuk teman-teman yang mempunyai cerita horor dan ingin saya bacakan di sini, bisa kirimkan cerita teman-teman ke email Midnight Story. Linknya ada di deskripsi video di bawah ini. Tanpa berlama-lama lagi, ceritanya bermulai dari sini. Kita pun sampai di area peristirahatan yang dimaksud Mas Ian. Dan sepertinya kami gagal sampai di puncak pukul 4 pagi karena pos 3 pun kami belum sampai. Area ini masih setengah perjalanan lagi ke pos 3. Aura yang aku rasain di sini jauh lebih baik. Pak Andi terlihat langsung merebahkan badannya sambil bersandar di bawah pohon. Terlihat dari raut wajahnya sangat lelah. Saking lelahnya sampai-sampai ranselnya belum dilepas. Tapi aku merasa ada yang ganjil dengan gerak-gerik dia, terutama selepas adanya gangguan orang yang meminta tolong itu. Apa mungkin dia merasa bersalah udah ngomong sompral dan memarahi Mas Ian ya? Sedangkan Mas Ian sendiri saat ini sedang sibuk mengotak-atik HT-nya. Kayaknya sinyalnya bermasalah, karena yang kedengaran cuma suara kresek-kresek aja. Dia kebingungan sambil mondar-mandir nyari spot yang sinyalnya kuat sambil menggerutu sendirian. Aku jujur aja gak mau jauh dari Mas Heru. Aku ngikutin dia duduk bersandar ke pohon yang letaknya berhadapan dengan jarak 3 meteran dari posisi Pak Andi. Disinilah aku coba buka obrolan dengan Mas Heru. Mas, kenapa semuanya bisa jadi begini ya? Gue capek nih mas. Kenapa sih mereka gangguin kita ya mas? Kita memang dari awal sudah salah langkah menuju ke sini. Tapi apa mau dikata? Mungkin sudah takdir kita harus ke tempat ini. Terkadang semuanya itu pasti ada maksud. Gak ada yang kebetulan. Mungkin ada pesan yang ingin mereka sampaikan sebenarnya. Apa karena Pak Andi sompral ya mas? Ya mungkin aja. Terus gimana tuh dengan Mas Ian? Apa dia masih nyembunyiin hal-hal lain mas? Masih banyak hal yang dia gak tahu tentang tempat ini. Dia sepertinya orang baru di sini. Kok bisa tahu mas? Belum sempat Mas Heru menjawab, Mas Ian akhirnya nimbrung dengan kita duduk bersebelahan. Aduh, baru kali ini nih di sini nggak dapat sinyal. Padahal beberapa waktu lalu sempat badai ringan di atas ini, tapi masih bisa nangkep sinyal dari bawah. Ada cara lain gak untuk komunikasi? Mungkin dengan sandi cahaya? Dengan ketebalan kabut seperti ini saya rasa nggak mungkin mas. Jarak pandang maksimal di kanan lereng hanya 10-15 meter aja. Tadi saya udah cek soalnya. Semoga aja kabutnya menipis. Jadi kita benar-benar udah gak bisa komunikasi dan kemana-mana lagi. Ucap Pak Andi yang ikut dalam obrolan kita. Sekarang udah pukul 4:05. Masih ada waktu 2 jam lagi kita di sini. Tapi saran saya usahakan jangan sampai ketiduran untuk menghindari hipotermia, Pak. Benar itu, saya setuju. Kita kemudian melanjutkan dengan obrolan-obrolan santai. Mas Ian pun cerita bahwa memang betul dia belum ada 3 bulan bergabung dengan tim ranger di gunung ini. Sebelumnya dia aktif mendaki di Jawa Barat. Karena dia ambil S2 di salah satu kampus di Jawa Tengah, akhirnya dia gabung di sini. Benar juga yang dibilang Mas Heru tadi ya. Dia juga menjelaskan mengapa di tanggal tertentu, khususnya bulan purnama, tidak ada yang berani mendaki maupun memberikan rekomendasi ke orang lain. Dulu pernah ada yang coba cerita ke dia tapi gak terlalu detail. Pokoknya emang gak boleh. 15 menitan kami ngobrol-ngobrol, seakan lupa akan rentetan kejadian yang tadi kita lewati. Tiba-tiba ada suara kresek-kresek seperti orang berjalan cepat dari arah kita datang tadi. Kita semua spontan bangkit berdiri.
Perlahan terlihat samar-samar wujudnya di balik kabut tebal. Sosok laki-laki menggunakan topi, perawakannya cukup tinggi, dan menggunakan jaket bomber. Posisinya ada di sebelah kanan kami dengan jarak kurang lebih 6 meteran. Tiba-tiba dia menghentikan langkahnya. Laki-laki itu menggunakan seragam ranger yang sama dengan Mas Ian. Mukanya penuh dengan jenggot dan kumis yang tebal. Sorot matanya tajam melihat kami semua secara bergantian. Tapi anehnya dia sama sekali nggak menggunakan headlamp ataupun senter. Dia berdiri diam sambil menatap kami seakan menjaga jarak dari kami. Kami pun sama, berusaha tidak terlalu dekat dengan dia karena khawatir jangan-jangan dia makhluk gaib. Mas Ian kemudian berkata sambil berjalan mendekati laki-laki itu. Loh, Mas Iksan, makasih sampean udah nyusul kami ya. Sinyal di sini hilang Mas, tapi bukannya jalur steril yo. Piye toh Mas? Tapi si Mas Iksan malah melanjutkan jalannya menjauhi Mas Ian menuju ke arah jalur pos 3 dan kita-kita seakan tidak dipedulikan. Dia hanya menatap kami semua dengan pandangan dingin. Kemudian Mas Ian coba bertanya lagi ke Mas Iksan. Mas Iksan, jangan naik dulu Mas. Bareng kita aja dulu di sini. Ada perintah apa dari base camp? Apakah ada perintah boleh lanjut? Akhirnya Mas Iksan menjawab dengan ketus. Saya harus ke atas. Itu perintah Danru. Sampean-sampean di sini aja. Loh Mas, udah lama kita ndak ketemu. Ayolah di sini dulu Mas. Bahaya Mas di atas jam segini. Mas kan tahu aturan sebenarnya. Mas Iksan tidak menjawab. Dia malah jalan terus seakan enggan dengan kita. Tapi tiba-tiba dia menoleh dan berkata, Saya bukakan jalur terlebih dahulu. Hindari kabut, tunggu sinar matahari terlihat, baru kalian lanjutkan. Setelah berkata demikian, dia langsung berjalan cepat menuju ke atas sendirian. Baru aja Mas Ian mau mengejar Mas Iksan, dari belakang kemudian lengannya ditarik oleh Mas Heru. Sudah jangan, biarin aja dia jalan duluan, nanti baru kita susul. Dengan kondisi Pak Andi seperti ini dan kita cukup lelah, sulit rasanya mengimbangi kecepatan gerak dia. Penjelasan Mas Heru cukup masuk akal, sehingga Mas Ian pun menuruti apa yang dikatakannya. Kami duduk kembali melanjutkan pembicaraan yang tadi sempat terputus. Kami semua tenang karena ada ranger yang melintas dengan kondisi baik-baik aja dan saat ini mendahului kami ke atas. Jadi setidaknya ada orang yang bisa memberikan informasi dan bantuan. Tapi tidak dengan Mas Heru, wajahnya tegang dan siaga. Berkali-kali aku melihat Mas Heru sedang memperhatikan jalan menuju ke atas, ke pos 3. Tiba-tiba aja HP Mas Ian berbunyi, menerima pesan dari base camp. Wajah kita semua terlihat sangat senang. Base camp di sini, mohon Ian monitor. Ganti. Jawab, di sini Ian, standby, ganti. Posisi di mana Ian? Apakah bisa dibantu menggunakan candi cahaya? Negatif. Jarak pandang tidak optimal. Posisi di titik istirahat 5 menuju pos 3. Ganti. Baik Ian, usahakan bertahan dan jangan meninggalkan titik 5. Tunggu sampai adanya sinar fajar. Ganti. Siap laksanakan base camp. Kami barusan pun sudah infokan ranger susulan dari base camp yang saat ini sedang menuju pos 3 buka jalur. Ganti. Coba diulang Ian, kami tidak mengerti maksud Anda. Ganti. Ranger Iksan dari base camp barusan sudah sampai di titik ini dan memberikan info pada kami. Kami diinfokan untuk standby. Ganti. Cukup lama respon dari base camp dan akhirnya memberikan penjelasan lanjutan. Baik Ian, fokus, tetap waspada Ian. Koordinasikan tiap 15 menit kondisi peserta kepada kami dan jangan pernah melanjutkan naik ke atas ataupun turun sebelum ada perintah. Siap, ganti. Kami pun merasa jauh lebih tenang. Kami melanjutkan cerita-cerita. Kali ini gantian Pak Andi yang cerita bahwa dari zaman SMA dulu, beliau sangat senang dengan mendaki gunung. Hampir seluruh gunung di daerah Jawa pernah ia sambangi. Dulu pernah berencana mendaki ke gunung ini dengan teman-temannya, tapi ternyata batal dan baru kesampaian saat ini. 20 menitan kita ngobrol, tiba-tiba ada suara langkah lari cepat dari jalur atas menuju ke arah kami. Ternyata Mas Iksan berlari cukup kencang menuju ke bawah dan melewati kami. Turunnya cepat sekali. Mas Ian meneriaki dia untuk menanyakan ada apa.
Tapi Mas Iksan cuek aja meneruskan ke bawah sampai akhirnya hilang ditelan kabut. Karena panik dan memang sudah saatnya info ke base camp, Mas Ian akhirnya mengambil HT-nya. Basecamp, monitor, info, Ranger Iksan turun kembali dari atas menuju pos 2. Apakah area steril? Ganti. Mohon diulang kembali, Ian. Tolong diperjelas lagi. Ganti. Ranger Iksan sedang perjalanan menurun dengan berlari. Kami tidak diinfokan apa yang terjadi di atas. Mohon bantuannya update dari Basecamp mengenai kondisi di atas. Ian, bagaimana kondisi peserta? Khususnya yang cedera. Aman, peserta cedera sudah berangsur membaik dan saat ini sedang beristirahat. Izin ulang pesan, mohon dapat diupdate kondisi di atas mengingat Ranger Iksan tidak berhenti memberikan arahan. Ganti. Tiba-tiba salah seorang dari base camp menjawab dengan emosi. Maksud kamu itu apa sih, Ian? Jangan bikin kita tambah khawatir. Tidak ada perintah dari kami mengirim ranger ke sana. Terlalu berbahaya. Maaf Basecamp, Ranger Iksan meluncur Belum sempat Mas Ian menyelesaikan kalimatnya, Basecamp pun menjawab. Ranger Iksan tidak akan mungkin memberikan info ke Basecamp, Ian. Dia meninggal kecelakaan kemarin malam pada saat perjalanan menuju kemari. Kamu diikutsertakan kali ini untuk menggantikan dia. Seketika kami terdiam semua mendengar keterangan dari Basecamp. Ternyata Mas Iksan yang kita temui tadi bukanlah manusia. Mas Ian terdiam mematung, sedangkan Mas Heru dan Pak Andi duduk diam. Aku tak bisa percaya semua ini. Aku kira semua kejadian sudah berlalu. Tapi kejadian demi kejadian silih berganti menimpa kami berempat. Mas Heru maju ke depan memegang bahu Mas Ian, mengajak untuk duduk, tapi tatapan Mas Ian kosong. Dia masih syok dengan apa yang terjadi. Basecamp masih memberikan informasi melalui HT, tapi yang terdengar oleh kami hanya seperti suara yang nan jauh di sana. Tidak mengerti apa yang mereka ucapkan lagi. Sudahlah Mas Ian, tenangkan diri Anda. Saya sudah tahu dari awal. Makanya saya tidak mengizinkan Mas Ian untuk mendekati dia. Mas Ian diam, dan kami semua juga diam. Pak Andi berusaha untuk tetap santai dan menggunakan rasionalnya untuk beradaptasi dengan keadaan. Tidak mudah, tapi layak untuk dicoba. Aku pun berusaha untuk menenangkan diri. Seharusnya dengan suhu seperti ini, kami berasa sangat dingin, bahkan menggigil. Tapi entah kenapa rasanya sumuk banget, lembab gitu. Aku lama-lama khawatir sama Mas Ian. Dia masih diem aja soalnya. Untuk ngilangin ketegangan, aku coba ambil sebatang rokok lalu membakarnya dan segera menghisapnya dalam-dalam. Lalu aku coba lihat jam tangan. Hah? Baru jam 4.15? Gila, kenapa waktu terasa lama banget ya? Aku pikir ini udah jam 5-an. Aku pun coba lihat sekelilingku, nampak gak ada yang spesial. Sebagian besar pemandangan tertutup kabut. Aku gak berani ngambil HP-ku. Awalnya aku mau dengerin lagu, tapi takut nanti Mas Heru marah lagi. Gak tahu kenapa, tiba-tiba aku jadi kangen sama rumah. Kangen sama kasurku, kangen sama kucingku, kangen nongkrong sama teman-temanku. Aku gak seharusnya ada di sini. Kalau bukan gara-gara manajerku yang minta gantiin sama aku pasti lagi seneng-seneng di rumah. Ini padahal pengalaman pertama aku naik gunung. Tapi gak apa-apalah, ternyata kayak gini ya rasanya. Beberapa waktu lalu padahal aku sempat baca-baca cerita serem tentang pengalaman naik gunung gitu. Tapi aku gak pernah bayangin, ternyata aku ngalamin kejadian yang lebih parah dari cerita-cerita yang aku baca. Singkat cerita, aku merasa bingung. Kenapa ranger di kelompok 2, 3, dan 4 gak ada yang koordinasi melalui HT-nya? Kan harusnya semua percakapan di frekuensi yang sama terdengar oleh ranger kami, yaitu Mas Ian. Apa mereka sudah sampai duluan ya? Mengingat mereka melalui jalur pintas. Tapi apa mereka malah balik ke base camp? Nah gak tahulah. Tiba-tiba aku kebelet pengen buang air. Aku celingak-celinguk ke kanan dan ke kiri. Aku coba cari spot yang enakan. Sebenarnya spot paling enak di belakangnya Pak Andi persis. Tapi aku sungkan untuk minta tolong dia untuk pindah.
Posisinya kayaknya udah nyaman banget. Dari raut muka dia mengisyaratkan lagi gak pengen diusik-usik dulu. Akhirnya aku buang air agak jauhan dikit dari mereka ke arah turunan menuju pos 2. Lega. Udah dari tadi nahan akhirnya keluar juga. Setelah selesai aku buru-buru balik lagi ke posisiku tadi. Aku ambil gerak cepat setengah lari. Pas aku ngelewatin Mas Ian, tiba-tiba tangannya dia megang kaki kiriku. Dan tiba-tiba Mas Ian ketawa. Suara Mas Ian berubah menjadi suara wanita. Dia ketawa melengging tinggi sambil menutup matanya. Tangan dia memegang kuat kakiku. Aku meronta-ronta agar kakiku dilepas, tapi gak bisa. Tangan dia yang satunya lagi ngepal kayak orang mau mukul. Aku sampai teriak minta tolong ke Mas Heru. Mas, tolongin aku mas. Tapi Mas Heru dan Pak Andi seperti gak bisa gerak ngeliat aku dan Mas Ian di kondisi seperti ini. Aku meronta juga percuma. Akhirnya aku coba pasrah diem aja. Gak lama Mas Ian berhenti ketawa dan mulai berkata, tapi matanya tetap sambil ditutup. Sakit, tolong, sakit, tolong saya. Mas Heru pelan-pelan tapi pasti segera mendekati Mas Ian yang sedang kerasukan dan langsung mengajak komunikasi. Permisi, maaf, apa boleh tahu Anda siapa? Tolong, sakit, sakit, tolong saya. Anda yang tadi teriak-teriak minta tolong di bawah sana. Kenapa? Anda sakit kenapa? Anda itu siapa? Tiba-tiba mata Mas Ian melotot tajam melihat Mas Heru. Cengkraman tangan di kakiku pun dilepaskannya dan aku langsung bergegas menuju dekat Pak Andi. Mas Ian berbicara lagi tapi suaranya bukan wanita. Sekarang berubah menjadi pria dengan suara yang berat dan parau. Saya Angki. Kami di sini semua menderita. Mengapa kalian bisa menderita? Kenapa kalian ada di sini? Tiba-tiba aja Pak Andi bangkit berdiri dan pindah posisi di belakang aku. Tangan dia mencengkram pundak kanan dan kiriku. Aku ngeliat muka Mas Ian berpindah yang awalnya menghadap Mas Heru, sekarang melihat ke arahku. Aku salah apa? Apa karena aku tadi buang air di tempatnya dia ya? Terus tiba-tiba aja tangannya Mas Ian diangkat dan menunjuk ke arah aku. Kami semua di sini menderita karena kamu. Kamu Andi. Jantungku nyaris copot rasanya mendengar ucapan itu. Pak Andi yang di belakang aku langsung berdiri dan berteriak. Siapa kamu? Jangan bercanda kamu, hah? Kamu jangan lupakan sejarah Andi. Takdirlah yang membawa kamu ke sini. Mereka semua sudah menanti dirimu Andi. Pak Andi tiba-tiba tergopoh-gopoh seperti orang migrain dan ambruk ke tanah, tapi masih dalam keadaan sadar. Bersamaan dengan kejadian itu, Mas Ian pun ikut ambruk pingsan. Aku pikir mungkin makhluknya udah pergi. Baru aja mikir kayak gitu, tiba-tiba badannya Pak Andi kejang-kejang gitu. Mas Heru yang tadinya megangin badan Mas Ian yang ambruk, lalu lari menuju badan Pak Andi. Mas Heru langsung angkat badan Pak Andi ke posisi duduk. Tangan kanan dia megang kepala bagian belakang Pak Andi, sedangkan tangan kirinya memegang dada Pak Andi. Pak Andi masih tetap kejang-kejang, walaupun gak sekencang di awal. Warna bola matanya Pak Andi cuma terlihat putihnya aja, dan mulutnya menganga. Tangan dan kakinya tergeletak di tanah. Dan tiba-tiba, Pak Andi kemudian bangkit berdiri dan mendorong tubuh Mas Heru sampai terpelanting ke depan. Aku lari menuju Mas Heru untuk membantunya berdiri. Kami berdua kaget. Kenapa Pak Andi yang awalnya kejang-kejang sekarang bisa berdiri normal tapi matanya tetap terlihat putih dengan mulut menganga. Rupanya Pak Andi masih kesurupan. Tak disangka-sangka Pak Andi menjedotkan kepalanya ke sebuah pohon berkali-kali. Mas Heru dan aku pun lari untuk memegangi Pak Andi. Tapi Pak Andi berkata, Lepas, biar dia merasakan juga apa yang kami rasakan. Kami sudah lama menunggu. Mas Heru memegangi kembali kepala Pak Andi sambil membaca doa. Aku bingung mau baca apa. Yang penting aku fokus megangin badan Pak Andi.
dengan cara memeluk dari belakang mengapit kedua tangannya. Hahaha, percuma kamu merapal anak muda. Tidak ada gunanya. Pak Andi berhasil melepas badannya dari pelukan aku dan secepat kilat dia mendorong kembali Mas Heru sampai terpental ke depan. Aku pun ambruk ke semak-semak. Kemudian Pak Andi mengambil kuda-kuda seperti orang main silat dan berkata, Kalahkan saya. Saya tidak mau melawan dengan kekerasan. Keluar kamu dari badan Pak Andi. Pak Andi memberikan pukulan dan tendangan berkali-kali ke arah Mas Heru dengan membabi buta. Tapi Mas Heru berhasil menangkis dengan cepat. Ternyata Mas Heru jago silat juga. Aku cuma bisa bengong melihat mereka berdua karena aku juga bingung mau melakukan apa. Lalu kesabaran Mas Heru pun juga sudah pada titik puncaknya. Kedua tangannya membentuk sebuah tapak dan berhasil menghajar dada Pak Andi. Sampai tubuh Pak Andi terpelanting agak jauh menimpa semak-semak yang ada di belakangku. Pak Andi berhasil bangun dan pada saat ia akan berdiri, kedua tangan Mas Heru memegangi kepala Pak Andi sambil membaca rapalan. Tapi berhasil ditepis oleh Pak Andi yang kemudian menyelengkat kaki Mas Heru dan Mas Heru pun ambruk. Pak Andi kali ini gantian memegangi kepala Mas Heru dan memukuli bagian wajah Mas Heru. Tiba-tiba Mas Heru meneriaki aku dan mengatakan agar mengambil sebuah kalung seperti tasbih yang ada di dalam tasnya dia. Aku pun segera berlari menuju tasnya Mas Heru dan segera mencari benda yang dimaksud Mas Heru. Aku coba cari-cari, aku bongkar semua isi tasnya, tapi gak ketemu. Aku ngeliat Mas Heru terus dipukuli. Mas Heru sudah tidak bisa menangkis lagi. Sepertinya kemampuan silat makhluk ini cukup tinggi. Aku teriak ke Mas Heru, memberitahu bahwa tidak ada benda yang dimaksud di dalam tasnya. Mas, di mana kalungnya? Aku udah cari tapi gak ketemu. Ada di dalam kantong kecil, bagian penutup tas. Ayo cepat ambil dan bawa ke sini. Aku udah kewalahan. Saking paniknya aku robek-robek tas Mas Heru yang terbuat dari kanvas. Untung aku membawa pisau lipat di perbekalanku. Dan akhirnya aku nemuin benda yang dimaksud Mas Heru. Sebuah kalung berwarna hitam, sepertinya terbuat dari campuran besi dan keramik. Teksturnya agak tajam. Aku bingung ini apa. Di tengahnya ada sebuah liontin berbentuk segi 5. Buru-buru kulempar ke arah Mas Heru. Dan setelah ia tangkap, ia berusaha memakaikan kalung itu ke Pak Andi. Berkali-kali ia coba, namun tidak berhasil. Aku ngelihat muka Mas Heru sudah berdarah-darah akibat hantaman dari Pak Andi. Aku punya akal. Kemudian ku ambil kalung itu dari tangan Mas Heru. Dan mungkin Mas Heru mengerti maksud aku. Dia menyelengkat kaki Pak Andi sampai roboh, menghajar bagian kakinya terus. Setelah itu dia ambil kalung dari aku dan segera memakaikan kalung itu sembari membaca rapalan dari bagian kepala belakang Pak Andi yang sedang menggelepar di tanah. Dan seketika itu pula Pak Andi teriak. Apa ini? Panas. Panas. Tubuh Pak Andi pun kembali tergelepar di tanah. Badannya bolak-balik ke kanan dan ke kiri tak tentu arah. Berkali-kali mencoba bangkit namun tidak berhasil. Mas Heru duduk bersila sambil merapal seperti orang yang sedang meditasi. Kemudian bangun dan memukulkan pukulan terakhir ke arah kedua tapak kaki Pak Andi. Yang kemudian akhirnya Pak Andi pun pingsan. Setelah dipastikan Pak Andi benar-benar pingsan, Mas Heru mengucapkan terima kasih padaku. Dia sibuk ke arah semak-semak untuk mengambil dedaunan yang masih hijau dan menumbuk daun tersebut sampai dengan halus. Kemudian dioleskan ke seluruh bagian punggung dan dada Pak Andi. Baru setelahnya ia membersihkan darahnya yang ada di mukanya. Kewalahan tadi aku. Gila nih Pak Andi. Dia bikin salah apa ya di sini? Gak mungkin cuma gara-gara ngomong sompral doang. Ini yang teriak-teriak minta tolong di bawah kan Mas? Iya, tapi aneh. Yang ini aku gak nemuin satupun petunjuk. Apa coba meditasi aja Mas? Yang ini beda. Tampaknya arwah mereka ingin cerita mereka keluar dari mulut Pak Andi sendiri. Karena itu salah satu bentuk penyesalan dan pengakuan seperti yang mereka maksud tadi. Yakin Pak Andi mau cerita Mas? Mau gak mau. Kalau gak mau, dia gak akan bisa keluar dari sini dengan selamat. Gimana sama Mas Ian? Dia masih pingsan juga tuh. Gak dikasih ramuan daun juga Mas? Gak usah, biar aja dia seperti itu dulu.
Jam berapa sekarang? Aku baru ingat dari tadi aku nggak lihat jam. Hah? Astaga, masih jam 4.15. Kok bisa sih? Aku benar-benar nggak percaya. Aku beritahu ke Mas Heru hal ini. Sampai aku minta tolong dia untuk ngecek di jam tangannya dia juga. Dan ternyata sama, jam 4.15 juga. Kemudian Mas Heru bilang, Baiklah, kalau memang itu maunya. Kalau sampai Pak Andi tidak mau buka cerita, kita semua akan selamanya ada di sini. Kita sudah terjebak di dunia mereka. ya udah Mas, kalau gitu kita bangunin sekarang supaya cepat masalah ini selesai. Tunggu beberapa saat lagi sampai baluran daun di tubuh Pak Andi mengering. Baru setelah itu kita bangunin dia. Beberapa saat kemudian Mas Ian siuman. Dia menanyakan kepada kami apa yang terjadi. Kami berdua jelasin apa adanya. Setelah itu, dia coba untuk menenangkan suasana. Dia ngeluarin beberapa barang bawaannya di dalam tas ransel. Kompor lipat, air mineral di botol, gelas kertas, dan serenceng kopi hitam. Kemudian dia membuatkan kopi untuk kami. Sungguh nikmatnya kopi hitam ini. Membuat pikiran tenang setelah apa yang menimpa kami semua selama ini. Aduh sakit. Kita semua kaget. Kami kira Pak Andi mulai kesurupan lagi. Aduh, kenapa badan saya pada sakit semua? Ini kenapa badan saya penuh dengan daun? Anda bisa bantu jelaskan kepada saya apa yang udah terjadi? Teriak Pak Andi. Mas Heru pun menjawab. Tenangkan diri dulu Pak Andi. Silakan minum kopi hangat ini. Setelah itu kami akan mendengarkan penjelasan dari Pak Andi. Maksud kamu apa Heru? Harusnya saya yang minta penjelasan, bukan saya yang menjelaskan. Mau tidak mau, Anda harus menjelaskan semua Pak Andi. Siapa Angki? Anda mau berada di sini terus Pak? Siapa itu? Saya tidak kenal. Karena hilang kesabaran, Mas Heru akhirnya menceritakan semua yang terjadi tadi. Ia memaksa Pak Andi untuk menceritakan semuanya, karena dengan menceritakan hal yang sebenarnya, itu berarti pengakuan dan penyesalan dari Pak Andi. Tertegun Pak Andi mendengarkan kejadian yang kita alami dan betapa kagetnya dia. Ternyata kita semua terjebak di ruang dunia lain. Dan pada akhirnya, dia pun bercerita dengan tatapan mata yang kosong. Dulu, di saat saya masih memiliki ego dan ambisi yang begitu tingginya, saya melakukan suatu kesalahan besar. Angki adalah sahabat saya, sahabat terbaik saya. Derai air mata Pak Andi tak terbendung lagi setelah mengucapkan nama sahabatnya itu. Dan berbarengan ada suara lolongan anjing yang sangat panjang, serta saling bersautan di lereng gunung. Semua itu berawal pada saat zaman kuliah pada tahun 1977 di sebuah kampus negeri terkenal di daerah Jawa Tengah. Angki, saya, Tama, Sulung, dan Irma. Kami adalah 5 sekawan pada masa itu. Kami dari fakultas yang berbeda, namun karena hobi yang sama, akhirnya menyatukan kita. Kami berlima mendirikan sebuah perkumpulan pecinta alam, di luar perkumpulan pecinta alam yang ada di dalam kampus. Perkumpulan ini hanya menerima anggota dari kalangan tertentu saja. Maksudnya tertentu, sebenarnya kami tidak menerima anggota yang tidak memiliki prestasi di bidang atau jurusan mereka. Tidak melihat dia dari kampus mana, asal daerah, fakultas mana, kami menyebutnya dengan Mapala 77. Pendakian perdana kami adalah Gunung Semeru, kemudian disusul ke gunung-gunung lainnya di daerah Jawa dan Bali. Pernah suatu saat kami berencana melakukan pendakian ke Mount Everest, karena kebetulan orang tua Irma adalah salah satu perwira tinggi angkatan bersenjata. Tapi rencana tersebut gagal karena Angki terkena demam berdarah. Saya sangat mencintai Irma. Sangat. Tapi entah kenapa, ia lebih mencintai Angki, seorang anak jalanan yang kebetulan saja memiliki otak encer. Tapi saya salut dengan kedua orang tuanya. Bapak dan ibunya hanyalah peladang di Jawa Barat. Dalam kurun waktu 2 tahun, ternyata organisasi kami berkembang pesat, mengalahkan perkumpulan pecinta alam yang ada di beberapa kampus lain. Jumlah kami kurang lebih telah mencapai 700-an anggota.
Sampai pada akhirnya terjadilah pemilihan ketua umum untuk wilayah Jawa Tengah. Posisi ini sangat bergengsi dan strategis karena Mapala 77 saat itu di bawah naungan Kodam setempat untuk koordinasi SAR atau SAR, serta adanya dukungan pendanaan dari pejabat-pejabat daerah. Hal ini disebabkan banyak anggota kami adalah anak-anak dari pejabat daerah maupun petinggi militer. Adapun kandidat ketum waktu itu adalah saya, Angki, Krisna, dan Sangga. Dari 4 tinggal 2, yaitu saya dan Angki. Persaingan kami cukup sengit. Ada desakan dari Pangdam daerah tersebut agar memenangkan Angki. Karena Pangdam tersebut mengetahui kisah cinta Angki dan Irma. Sekalian dia ingin mendekatkan diri kepada orang tua Irma yang sama-sama perwira tinggi di ibu kota. Singkat cerita, Angki lah yang menjadi ketua umum. Pesta meriah diadakan besar-besaran oleh seluruh anggota Mapala 77. Saya sakit hati. Sayalah yang menciptakan organisasi ini. Tapi kenapa orang lain yang menjadi ketua? Suatu hari, Angki dan Irma menyambangi saya. Mereka akan mengadakan pendakian di gunung ini tak lama lagi. Maka saya tahu akan cerita dan sejarah gunung ini. Tapi saya tidak pernah menganggap hal tersebut adalah benar adanya, namun hanya isapan jempol belaka. Kemudian saya kerjasama dengan pengurus salah satu ormas di daerah ini, yang sebenarnya ormas itu khawatir Mapala 77 akan semakin besar dan menjadi ancaman ormas tersebut. Saya selaku kabid kegiatan menyusun agenda dan peserta secermat mungkin. Saya sertakan seluruh tokoh kunci Mapala 77 untuk mengikuti pendakian ini. Sampai akhirnya di hari H, saya mohon izin mendadak dengan alasan mengunjungi orang tua yang sakit. Selama perjalanan, saya terus memikirkan mereka yang mendaki. Jumlah mereka 20 orang. Memang tidak banyak, karena pendaki ini khusus untuk pendiri dan beberapa tokoh penting di Mapala 77. Dan benar saja, perjalanan pendakian yang rencananya hanya 3 hari itu memakan waktu lebih dari 5 hari. Tidak ada tanda-tanda mereka turun ke kaki gunung. Tim SAR, anggota ABRI, satuan ormas, dan masyarakat semuanya mencari keberadaan mereka. Dan mereka pun ditemukan namun sudah menjadi jasad. Pak Andi nangis jadi-jadinya. Dia beberapa kali teriak menyatakan penyesalannya. Mayat mereka ditemukan berserakan di lereng gunung. Berita yang dilaporkan kepada masyarakat, mereka diserang binatang buas. Namun dari hasil intelijen polisi menyatakan bahwa sebenarnya mereka dibunuh dengan cara keji. Mereka dinyatakan telah meninggal sejak dari awal sampai di pegunungan ini. Saya pun segera berkoordinasi dengan beberapa pihak, namun tetap saja hasilnya nihil. Saya tidak pernah memberikan perintah untuk membunuh mereka. Saya hanya berencana menyakiti mereka, tapi itu saya beranggapan faktor alam, bukan dengan memerintahkan orang lain. Sejak saat itu, saya tidak pernah mau mendengar nama-nama mereka lagi. Organisasi tersebut telah saya bubarkan sejak kejadian itu, tepatnya di tahun 1983. Dan saya berhenti naik gunung sampai adanya kegiatan kali ini. Lolongan anjing masih saling sahut-menyahut. Udara dingin menambah mistisnya kondisi malam ini. Kami semua tidak ada yang berkomentar atas cerita Pak Andi. Kami terdiam 1000 bahasa. Kami juga bingung harus berbuat apa. Pak Andi sudah nangis sesugukan dan meminta kami dengan sangat agar tidak membicarakan hal ini lagi kepada orang lain. Mas Ian, Mas Heru, dan aku pun berjanji tidak akan memberitahu orang lain. Lolongan anjing yang awalnya di lereng makin lama makin mendekat ke arah kami. Kami semua berdiri untuk standby. Mas Heru mengatakan kepada Pak Andi agar jangan sekali-kali melepas kalung yang ia pakaikan ke Pak Andi. Mas Ian membereskan barang-barangnya kembali ke tas. Sedangkan aku sibuk mencari tongkat atau kayu yang bisa digunakan sebagai senjata apabila anjing-anjing itu datang untuk menyerang kami. Detak jantungku makin kencang pada saat lolongan anjing semakin mendekat. Dia makin mendekat. Dan sekarang sudah mulai terdengar langkah kaki mereka yang cepat. Mas Heru, bagaimana nih? Kayaknya banyak nih anjingnya.
Waspada aja kamu. Kamu ambil posisi dekat semak di haluan kiri ya. Pak Andi dan saya akan standby di belakang pohon ini. Mas Ian, Anda standby di belakang pohon sana. Matikan semua pencahayaan mulai sekarang. Kami semua menuruti perintah Mas Heru. Aku remas kencang-kencang kayu yang aku pegang. Posisi aku sekarang siap menyerang. Aku kumpulkan semua tenaga yang aku punya. Di posisi ini aku gak bisa lagi lihat dengan jelas Mas Ian karena tebalnya kabut dan dia sendiri ada di balik pohon. Mas Heru dan Pak Andi juga sama sekali gak bisa kulihat. Posisi aku sebenarnya ada di paling depan. Ibaratnya aku ada di pintu masuk tempat peristirahatan itu. Cuma enaknya kalau ada yang masuk ke area itu, mereka tidak akan bisa melihat aku karena posisi mereka pasti membelakangiku. Langkah-langkah kaki anjing itu sudah sangat dekat. Bahkan aku bisa mendengar dengusan napas dan raungan-raungan dari mulut mereka. Bayangan mereka sudah bisa aku lihat di tanah di depan aku. Dan akhirnya mereka semua berhamburan masuk ke area peristirahatan kita. 1, 2, 3, kurang lebih ada 6 anjing yang merangsek masuk. Buntut mereka bergoyang-goyang kencang dan mereka berkumpul menjadi satu persis 4 meter di depan aku. Tapi yang bikin aku nyaris teriak adalah anjing itu ukurannya di atas rata-rata. Dengan tinggi bisa mencapai pinggang orang dewasa. Berwarna hitam, berbadan tegak, tapi kepalanya kepala manusia. Aku udah gak ngerti lagi yang akan aku lakukan. Awalnya aku memang siap untuk tarung dengan mereka. 2 kayu besar sudah aku siapin. Tapi saat aku ngeliat bentuk utuh itu anjing, aku langsung lemas. Aku cuma berharap aku bisa pingsan sesegera mungkin. Aku ngelirik ke posisi Mas Heru dan Pak Andi bersembunyi, tapi mereka berdua tidak terlihat sama sekali. Anjing-anjing itu terus-menerus menggonggong ke arah Mas Heru dan Pak Andi, tetapi tidak berani untuk lebih dekat menghampiri mereka. Setelah itu aku memejamkan mata. Aku gak kuat lagi ngeliat kejadian itu. Aku berdoa di dalam hati agar anjing-anjing itu tidak menemukan posisi aku yang di belakang. Tapi tiba-tiba aku merasakan hembusan hangat di leherku. Hembusan itu sangat terasa di belakangku. Dan akhirnya aku gak kuat untuk menahan rasa ingin tahuku. Aku pun menengok ke belakang. Ternyata salah satu dari mereka ada di belakangku. Aku cuma ingat mukanya hitam legam. Rambutnya seperti sapu ijuk bersasak-sasak, kusut gak karuan. Cuma itu aja yang aku ingat dan selanjutnya aku pingsan. Semuanya gelap dan ini yang aku harapin sebenarnya. Akhirnya aku pingsan juga. Aku terbangun karena suara lolongan-lolongan yang saling sahut menyahut. Aku coba ngelihat kanan kiri aku. Alangkah terkejutnya aku. Aku bingung ada di mana ini. Kok beda dari lokasi yang sebelumnya? Aku berada di tanah lapang yang agak luas. Di sekeliling aku kayak ada bukit-bukit. Sama sekali gak ada pepohonan. Aku benar-benar sendiri di sana. Kabut tebal sudah tidak terlihat lagi. Aku bingung nyari-nyari Mas Heru, Pak Andi, dan Mas Ian. Mereka tidak ada di sekitarku. Refleks aku nyari lokasi yang agak tertutup, yaitu di bawah semak belukar di sebelah kiriku. Barang-barangku pun sudah tidak ada. Aku coba lihat jam tangan dan jam masih menunjukkan pukul 4.15. Ini berarti aku belum keluar dari dunia mereka. Gak lama kemudian aku mendengar suara seperti pukulan keras. Suaranya dari arah atas bukit. Aku makin takut dengar suara itu. Setelah terdengar suara pukulan itu, perlahan suara lolongan anjing pun hilang. Seperti sebuah tanda ada yang memanggil mereka. Tiba-tiba aja ada yang narik bahu kanan aku dari dalam semak. Kenceng banget, jantung aku udah mau copot rasanya. Aku udah gak bisa ngomong. Muka aku tersangkut-sangkut di dahan semak. Aku semakin menjauh ditarik ke dalam semak itu. Kaki aku sakit banget kesangkut akar dan duri tumbuhan yang ada di sana. Dan gak lama, tarikan itu berhenti. Sejenak ada suara berbisik ke aku. Kamu jangan berisik, ini kami. Astaga, ternyata yang narik aku adalah Mas Ian. Rasanya senang banget. Di sana juga ada Mas Heru dan Pak Andi. Mas Heru dan Pak Andi memeluk aku erat-erat, kayak orang yang udah lama gak ketemu.
Aku bingung, ada apa ini? Aku penasaran apa yang terjadi pada diriku dan teman-teman semua. Kenapa kita ada di sini? Apa hubungannya anjing-anjing berkepala manusia itu tadi? Aku bingung apa yang terjadi dengan kami. Aku akhirnya dijelasin sama Mas Heru. Tidak lama setelah aku pingsan, ternyata salah satu anjing yang nemuin tempat aku, dia menarik-narik aku ke tengah lokasi peristirahatan tadi. Teman-temannya semua akhirnya tahu dan ngebawa aku pergi. Mas Heru ngeliat pada saat aku dibawa oleh mereka. Dan akhirnya Mas Heru, Pak Andi, dan Mas Ian ngejar aku. Anjing-anjing ini membawa aku ke arah pos 3. Tapi ada yang aneh. Menurut Mas Heru, awalnya aku dibawa dengan cara diseret. Tapi pada saat mereka mengejar aku, katanya aku digotong oleh orang yang badannya gede-gede. Jadi anjing itu adalah anjing jadi-jadian. Singkat cerita, sampailah pada lokasi aku sekarang, yaitu hamparan luas yang penuh bukit-bukit ini. Anjing tersebut sudah berubah semua menjadi manusia. Yang 5 lari menuju ke atas bukit setelah sebelumnya menjatuhkan aku di tanah. Yang satu lagi ngajak Mas Heru duel. Intinya Mas Heru kalah dan lari ngumpet ke semak-semak ini. Mas Heru kira aku lanjut dibawa ke atas bukit, tapi ternyata tidak. Mereka meninggalkan aku begitu aja di hamparan sabana ini. Dan kemudian aku sadar, dan Mas Ian segera menarik aku ke dalam semak-semak. Ternyata posisi kami sekarang ini malah sudah mau menuju pos 4. Yang artinya kalau kata Mas Ian, gak sampai 2 km lagi kita bakal sampai di puncak. Mas Heru kemudian menanyakan ke kita semua, apa kita mau melanjutkan ke atas atau enggak. Karena feeling dia bahwa semua ini jawabannya ada di atas bukit sana. Semua teka-teki ini akan segera berakhir kalau kita naik ke puncak sana. Kita semua pun sepakat untuk memberanikan diri naik ke puncak. Mas Ian, sebaiknya kita lewat jalan mana yang tidak mudah terlihat dan bisa paling cepat naik ke puncak? Di depan sana ada jalan setapak, Mas. Kita melalui celah bukit dari sana. Biasanya spot itu dijadikan oleh para pendaki untuk mendirikan tenda. Tapi ya itu, daerah sini terbuka semuanya, Mas. Nggak ada yang tertutup, seperti di jalur pos-pos sebelumnya. Wah, nggak ada jalan lain ya? Pak Andi, Bapak siap? Sudah kepalang tanggung, saya akan menyelesaikan semuanya dengan segala resikonya. Akhirnya kita berempat berjalan menelusuri perjalanan menuju ke puncak. Sabana ini sungguh indah walaupun di tengah-tengah kegelapan. Aku melihat banyak bunga liar yang tumbuh di tepi-tepi jalan setapak. Dan jalan setapak ini yang paling rapi jika dibandingkan jalan setapak lain yang pernah kami lewati. Jalannya pun tidak naik turun dan tidak berbatu. Cerita ini akan disambung ke part 3. Agar teman-teman tidak ketinggalan dari kelanjutan cerita ini, saya sarankan untuk subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya teman-teman mendapatkan notifikasi saat ada video terbaru dari Midnight Story. Terima kasih untuk semua sahabat Midnight Story yang sudah setia menyimak dan mendengarkan kisah kali ini. Semoga bisa menemani dan menjadi penghantar tidur kalian. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.